Halo guys, izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pokoknya sesuai kamu nontonnya jam berapa deh. Oke, nah di sini nih hari ini ada suatu hal yang pengen saya bahas, yaitu suatu topik penting, yaitu korupsi. Mari kita bahas. Oh iya nih, kita lupa kenalan. Sebelumnya kenalin nih, nama saya Muhammad Nicholas Sachio. Teman-teman bisa panggil Muhammad Nicholas Sachio, Niko, Las, Sachio, Cio, Pale, Bule, Sale, Tale, apapun lah. Oke, yang penting sopan. Ingat, manggil orang tuh namanya, bukan nama ortunya. Sopan, oke? Dengan NIM 1123112000000054 ke nomor telepon ya. Oke guys, jadi korupsi itu seringkali dianggap suatu yang jauh lah, maksudnya kita nggak melakukannya sebagai rakyat kecil nih ya. Yang kalian kan tahu ya, kalau kalian dengar kata korupsi, wah kalian langsung pemerintah, DPR, pejabat tinggi yang kalian sering nonton di berita di TV lah, pokoknya tentang politik gitu loh. Tapi sebenarnya korupsi itu sudah terjadi dari kita kecil, nggak harus orang kaya. Dari kita kecil pun itu sudah terjadi, kita sudah melakukannya sebenarnya tanpa kita sadari. Nah makanya nih penting untuk kita memahami lebih dulu sebenarnya apa sih itu korupsi. Nah di sini nih, korupsi adalah penyalahgunaan amanah baik berupa jabatan, uang, kepercayaan, ataupun ya fasilitas yang justru untuk menguntungkan pribadi, bukan menguntungkan halayak banyak, seperti itu. Bentuk korupsi itu juga banyak guys, dari yang besar bahkan yang kecil. Yang besar kayak contohnya penyalahgunaan dana keuangan negara lah, disalahgunakan untuk fasilitas pribadi ya, yang kita tahu tuh yang di berita-berita. Bahkan hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari kayak titip absen. Siapa nih yang sering titip absen pas kuliah? Terus memanipulasi laporan, bahkan mencari jalan pintas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kayak misalnya ada suatu anak pengen masuk sekolah ini, cuman akademiknya kurang. Orang tuanya mencari jalan pintas dengan cara apa? Pintu belakang gitu loh. Bayar ke capseknya. Money bro, gitu loh. Ketika perilaku ini dibiarkan nih, ini bakal membangun budaya yang menular dan merusak untuk masa depan kita. Nah, karena itu kita perlu membangun budaya anti korupsi. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi itu tugas bersama dari lingkungan rumah, lingkungan keluarga, tetangga, RT, RW, pokoknya sampai ke atas itu sudah diterapkan. Ini nggak hanya pemerintah yang selalu disalahkan. Makanya di sini ini tugas bersama-sama. Nah, di sini nih konteksnya nih, kampus tuh punya peran penting. Kayak contohnya kampus saya nih, UIN Jakarta. Jadi kampus nih punya peran penting kayak sebagai pusat pendidikan dan pembentukan karakter mahasiswanya juga. Bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat untuk melatih nilai-nilai integritas. Nah, kampus juga punya posisi strategis karena mahasiswanya tuh berasal dari berbagai daerah, yang dimana latar belakang dan budayanya tuh unik-unik lah, berbeda-beda. Ketika kampus menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan benar, efeknya bisa menjalar luas ke masyarakat. Nah, edukasi anti korupsi juga bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya dosen yang bersikap adil dalam memberikan nilai, mahasiswa yang menghindari plagiat seperti nyontek dari AI,
hingga pengelolaan administrasi kampus yang wajib transparan. Seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini nih yang bakal buat perubahan, bukannya kebiasaan kecil yang titip absen, kopi tugas temen, kayak gitu. Nah, dalam hal ini proses akademik adalah latihan nyata melawan korupsi dalam versi kecil. Dari tindakan kecil ini bakal menjadi efek yang besar terhadap karakter besar yang dibentuk. Seperti itu. Selain itu, kampus juga berperan melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Misalnya mengadakan seminar, kelas etika publik, diskusi mahasiswa, ataupun kolaborasi dengan lembaga-lembaga korupsi seperti KPK. Maupun edukasi seperti ini nih penting, bukan hanya memahami bahwa korupsi itu salah. Enggak gitu, tapi juga kenapa korupsi harus diberantas. Mahasiswa dilatih untuk melihat dampaknya, kualitas pelayanan publik yang menurun, harga barang melambung, pembangunan mandek, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin runtuh. Nah, itulah dampak-dampaknya. Kalau misalnya mahasiswa sudah paham akar dari korupsi itu, mereka tidak hanya menjadi penghafal teori, tapi juga pelopor perubahan suatu negara gitu guys. Namun perjuangan anti korupsi itu tidak hanya berhenti di lingkungan kuliah atau sekolah aja guys. Jadi dari lingkungan tempat tinggal kita nih juga punya pengaruh besar, pengaruhnya krusial lah untuk membentuk budaya anti korupsi di masa depan. Justru masyarakat kecil nih menganggap ilah kayak gini mah bukan korupsi. Contohnya nih, hal-hal kecil kayak bayar uang rokok untuk mempercepat proses administrasi, markup dalam kegiatan RT, ataupun budaya menerima pemberian sebagai tanda terima kasih nih. Padahal hakikatnya itu sebenarnya termasuk suap. Walaupun suap kecil pun itu suap, tetap dosa, haram. Jika hal semacam ini terus dianggap normal oleh masyarakat sekitar, masyarakat tidak sadar nih mereka nih sedang membangun pola perilaku koruptif sejak level yang paling bawah. Ya makanya gak heran dong, lihat pejabat-pejabat sekarang kayak gitu. Dari kecil aja kayak gitu kan ya. Makanya nih edukasi anti korupsi itu harus merangkul warga, seperti contoh nyatanya nih, pengurus RT yang transparan soal dana, pemuda-pemudi yang aktif mengingatkan pentingnya kejujuran, hingga orang tua yang mengajarkan integritas kepada anak-anaknya sejak dini. Misalnya tidak membela anak ketika salah, dan mengajarkan untuk anak selalu berkata jujur dan adil. Seperti itu guys. Sinergi antara kampus dan masyarakat tuh menjadi kunci utama. Mahasiswa, terkhusus mahasiswa UIN Jakarta nih, seperti saya dan teman-teman, ini nih harusnya bisa menjadi agen perubahan di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketika mahasiswanya pulang ke daerahnya masing-masing, ke rumah mereka wajib membawa nilai-nilai integritas yang dipelajari di kampus. Mereka bisa ikut mengedukasi lingkungan dengan cara yang sederhana dan asik, kayak mengadakan diskusi kecil, membuat konten edukatif, dan menjadi contoh bahwa anak muda itu bisa sukses tanpa jalan pintas. Jadi gini loh, kampus mendidik, masyarakat menguatkan, dan mahasiswa menjadi jembatan di antara keduanya. Jika kampus hanya mengajarkan teori tanpa lingkungan yang mendukung nih, maka pendidikan anti korupsi ini tidak akan berdampak pada lingkungan masyarakat. Sebaliknya nih, jika masyarakat ingin berubah tapi tidak didukung generasi muda yang berintegritas, perubahan bakal berjalan lambat. Karena itu, membangun budaya anti korupsi harus dilakukan secara bersama-sama. Budaya ini nih lahir dari kebiasaan kecil, keteladanan, sistem yang transparan,
dan keberanian menolak hal-hal yang merusak integritas. Mungkin itu hal yang pengen saya omongin hari ini. Sebelumnya kalau penjelasan saya kurang, ya dimaafkan guys. Saya bukan profesor, masih mahasiswa. Cuman edukasi sedikit saja. Oke. Jadi sebelumnya kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya menutup edukasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Dadah.